Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Septianingsih selaku pemateri di video presentasi kali ini. Nah, untuk presentasi kali ini sendiri, saya akan membahas mengenai teori komunikasi humanistic perspektif dari pandangan Carl Rogers. Nah, mungkin tanpa berbahasa basi, kita lanjut ke materinya. Masuk pada pokok pembahasan presentasi kali ini, yaitu ada latar belakang penemu teori, paradigma teori, tradisi komunikasi, konsep utama teori, lalu ada konteks histori teori, ada juga metode penelitian, relevansi dengan fenomena saat ini, dan juga ada kelebihan dan keterbatasan dari teori humanistik perspektif. Pada materi pertama, kita akan membahas latar belakang dan histori penemuan teori. Nah, teori humanistik ini sendiri dikembangkan oleh Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Nah, untuk presentasi kali ini sendiri difokuskan pada tokoh Carl Rogers atau dengan nama asli Carl Ransom Rogers, yang merupakan psikolog asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor psikologi humanistik dan penggagas terapi berpusat pada klien atau client center terapi. Nah, ia sendiri meraih gelar dari Columbia University dan sempat bekerja membantu anak-anak bermasalah di Rochester, New York. Rogers sendiri percaya bahwa individu memiliki kemampuan alami untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sementara terapis hanya berperan untuk pendengar yang empatik dan tidak menghakimi. Nah, teori humanistik Rogers ini muncul sebagai kritik terhadap psikoanalisis dan behaviorisme yang dinilai terlalu deterministik. Bersama Abraham Maslow, Rogers sendiri menekankan potensi positif manusia, kehendak bebas, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Ia mengembangkan yang bernama konsep self yang menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam hubungan terapeutik. Pendekatannya sendiri memberi dampak luas tidak hanya dalam psikoterapi, tetapi juga dalam pendidikan dan manajemen, terutama pada Perang Dunia Kedua saat masyarakat mendambakan pendekatan yang lebih humanis dan optimis terhadap manusia. Lanjut pada slide materi paradigma teori. Jadi paradigma utama dalam teori ini yaitu adalah paradigma konstruktivis yang memiliki arti bahwa teori ini memandang bahwa setiap orang membangun realitas dan makna hidupnya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kita semua itu unik dan bebas memilih jalan hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan kesadaran diri sebagai inti dari pembentukan kepribadian. Manusia tidak bisa dipahami hanya dari perilakunya atau pikirannya saja, tapi juga dari nilai-nilai, tujuan hidup, dan perasaan yang mendalam. Lingkungan yang empatik, tulus, dan menerima tanpa syarat sangat penting supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Seperti itu. Selanjutnya ada tradisi komunikasi. Jadi kalau teori humanistik perspektif sendiri ini, dia masuk pada tradisi sosiopsikologis yang menekankan pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian sebagai kunci membangun hubungan yang sehat. Komunikasi empatik memperkuat self-concept dan kesejahteraan psikologis. Nilai sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi. Teori ini sendiri memberikan kerangka bagi pertumbuhan pribadi melalui interaksi yang saling mendukung. Selanjutnya ada konsep utama. Jadi kalau teori ini sendiri memandang manusia sebagai makhluk yang secara alami, baik, unik, dan memiliki dorongan untuk tumbuh serta berkembang. Setiap individu sendiri mempunyai kebebasan memilih jalan hidupnya dan mampu mencapai versi terbaik dari dirinya jika mendapat lingkungan yang mendukung, empatik, dan bebas dari penilaian. Terdapat juga konsep penting yang ada pada teori humanistik perspektif ini. Jadi pertama itu dari Maslow ya, aktualisasi diri, yaitu mewujudkan potensi dan impian tertinggi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Lalu juga ada penerimaan tanpa syarat dari Carl Rogers sendiri, diterima yang berarti diterima sepenuhnya tanpa syarat atau penilaian negatif. Selanjutnya ada harga diri, yaitu dengan merasa bernilai dan dihargai diri sendiri maupun orang lain. Oke, masuk ke metode penelitian. Nah, untuk mempelajari teori ini, para peneliti biasanya menggunakan metode kualitatif. Jadi seperti wawancara mendalam dan studi kasus supaya bisa memahami makna dan pengalaman tiap individu dengan lebih baik. Jadi bukan hanya dengan data atau metode kuantitatif. Nah, pendekatan ini sendiri kan fokus pada pemahaman makna pribadi dan proses pengembangan manusia. Jadi tadi bukan lewat pengukuran kuantitatif atau eksperimen terkontrol. Metode ini sendiri sangat membantu untuk menangkap kompleksitas emosi, motivasi, dan hubungan interpersonal yang sulit diukur secara objektif. Nah, di slide berikutnya itu, apakah sih teori humanistik perspektif ini
relevan dengan zaman sekarang? Yaitu jawabannya adalah iya. Dari teori humanistik ini sendiri sangat relevan untuk zaman sekarang dikarenakan banyak orang yang mengalami stres, kecemasan, dan burnout akibat tekanan hidup modern. Jadi untuk itu dibutuhkan yang namanya pendekatan yang manusiawi. Jadi pendekatan yang empatik dan fokus pada penerimaan diri ini tentunya membantu kita untuk lebih sehat secara mental dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Nah, untuk actionnya sendiri atau dukungannya tadi kehidupan modern sendiri, mungkin praktik seperti mindfulness, self healing, dan terapi humanistik itu makin diminati karena sesuai dengan kebutuhan emosional saat ini, seperti itu. Oke, selanjutnya ada di pembahasan terakhir yaitu kelebihan teori dan juga keterbatasan teori humanistik perspektif. Jadi kalau pada kelebihannya itu satu, ada fokus pada potensi positif dan pengalaman individu, lalu ada hubungan terapeutik yang empatik dan suportif. Terakhir ada bermanfaat dalam konseling, pendidikan, dan juga pengembangan diri. Dan juga ada keterbatasan pada teori humanistik perspektif sendiri, yaitu sulit diuji secara ilmiah, lalu ada terlalu idealis terhadap sifat manusia, dan juga yang terakhir kurang efektif untuk gangguan mental yang berat. Oke, sekian penjelasan singkat dari teori humanistik perspektif dari pandangan Carl Rogers, beserta juga paradigma, tradisi, dan juga metode-metode yang digunakan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.